Bangkit RDD untuk menjelaskan bagaimana terbitnya surat, penyerahan surat yang kami serahkan ke Kementerian PPA dan juga kepada penyidik di atas tadi. Nanti seperti apa situasinya, bagaimana dengan NM yang ngomong Jumat lalu lah, inilah, nanti saya akan jelaskan. Silakan Bangkit. Mundur dikit ya. Silakan. Selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya. Oke, selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya. Ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hal surat yang saya buat dari keterangan Loli sendiri. Itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan karena dasar si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Itu aja dari saya, bisa ditambahkan rekan saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Bang Bangkit, terima kasih Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah berjumpa di Kemen PPA, rame, dan pada malam hari ini lebih rame lagi. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPA dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 108 KUHP ayat 1 dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Bahkan dalam beberapa aturan yang lainnya, misal dalam tindak pidana narkoba, seseorang yang mengetahui tapi dia tidak menyampaikan aduan itu atau tidak menyampaikan laporan itu, maka dirinya akan disanksi oleh hukum, yaitu dengan pidana penjara 1 tahun dan juga denda 50 juta rupiah. Bahkan di pasal-pasal lain lebih berat lagi, seperti kasus-kasus pembunuhan, penelantaran anak, dan ini. Karena ini kejahatan-kejahatan yang sangat serius, kan gitu. Jadi mengawali daripada kesadaran diri akan hukum dan pemahaman tentang hukum, kami secara itikad baik sebagai warga negara menyampaikan aduan secara resmi. Tadi kami diterima oleh Kementerian PPA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Untuk tempatnya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, karena memang
untuk Polres Jakarta Selatan hari ini sudah sangat banyak laporan yang mereka tangani. Kan begitu. Artinya kemungkinan kami akan mencari alternatif tempat lain. Itu untuk upaya-upaya berikutnya. Dan kemudian tadi juga kami berkoordinasi sedikit Pak, saya buka. Koordinasi terkait dengan pembelaan hukum terhadap Adinda Fadel, yaitu kami mengajukan saksi tambahan. Jadi saya buka sedikit, saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor, pertama kali kami akan mengajukan saksi itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin kesini, alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Nah itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini kami pastikan akan kami jamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang yang membantu dan juga mengirimkan via Instagram kepada via Instagram melalui DM kepada saya beberapa bukti-bukti yang insya Allah itu akan membantu sekali untuk pembelaan kepada Fadel. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi ada? Baik, teman-teman semua, saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan ini baru kejutan namanya. Bukan kayak acara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-taunya hasil visum. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM ketika di UK, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah Ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar, semua dijelaskan di sini. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu. Dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Karena bukan konsumsi di sini. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua. Bahwa yang ketiga, bahwa ini soalnya saya harus ingat ini. Bahwa saudari LL
ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut oleh NM dan pengacaranya. Kami sudah cross-check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF, tapi juga dikirimin ID card-nya. ID card. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LM ketika tidak mau melakukan live atas perintah diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah, lalu kemudian tidak dikirimin belanja, dan anak itu menjadi kesulitan, benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua. Di UK dia tidak ada yang membiayai, sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki ini orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, dibantu oleh keluarga Bajide, dibawa ke rumahnya, ditolak, dan dua orang ini dimaki-maki oleh NM. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Kemudian berikutnya apa? Dari konstruksi hukum yang kami pelajari juga, maka kami mendapat support yang kuat dari beberapa pakar hukum, termasuk dari Kementerian PPA, bahwa yang namanya satu, eksploitasi anak, perundungan, dan penelantaran masuk objek yang serius dalam kasus ini. Karena itu yang disampaikan oleh Saudara Rahmat tadi, bahwa kami memutuskan kami akan segera mengadukan, persoalkan ini kepada penyidik, dalam hal ini penegak hukum, bahwa ada dugaan 3 poin yang dilakukan oleh saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, LM ini sejak berumur 15 tahun katanya, sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya ya, bisa dimasukkan di kamar berminggu-minggu dan dihukum tidak bisa keluar rumah. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan. Kalau dia tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak ini langsung ditindak, dan dia setia. Yang ketiga, selama di UK hanya 3 bulan yang dibiayai. 3 bulan. Dan studinya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JF, karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah A ini kepada dia. Dan kemudian dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse slot yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini diduga JL, kira-kira begitu. Ini penjelasan ini semua ya Fadel ya, saya sampaikan. Keterangan dari Ibu JF yang tersurat, keterangan dari Fadel kepada kami dan keluarga sangat linear, sangat sinkron. Bahkan chattingan, percakapan antara LM dengan seseorang, dia curhat, itu pun ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah,
untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM untuk melaporkan ibunya. Suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong. Ini fotonya. Ini ketika LM sedang menandatangani, ya betul ya? Ya? Nih, ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen, kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda ekspos itu? Ketika dijemput, silent saja dong. Bawa cewek, polisi, forward. Di situ kan kelihatan, dia sempat nggak ada celana panjang, dipakaikan celananya, benar kan? Digotong-gotong, didorong-dorong, divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Siapa pelakunya? Maka orang-orang yang ikut serta mengambil itu kami minta untuk juga diperiksa. Karena kalau caranya baik, dibujuk, mungkin beda ceritanya. Tapi kalau diambil paksa begitu, artinya ada masalah. Yang mencurigakan kami sampai hari ini, LN dengan NM belum pernah duduk bersama bicara hati kami. Kalau begitu, bagaimana sikap kami? Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajile untuk membawa ini ke pihak berwajib. Apakah Bareskrim atau Polda Metro untuk melaporkan 3 poin tadi. Yang terakhir, teman-teman semua, kalau persoalan ini selalu disampaikan oleh kuasa hukum, oleh MM, sudah dapat bukti, sudah dapat ini, dapat itu. Apa yang dapat? Faktanya, saya datang tadi dengan penyidik, kami tanya, dan kami diskusi. Apa kata penyidik? Bang, kami on the track. Saya tanya, apakah Adinda ikut melihat YouTube? Tidak, kami tidak mau campur urusan itu. Kami on the track. Maka closing kami adalah pemeriksaan terhadap 3, 1 dari Kementerian PPA, yang kedua pemeriksaan dari saksi dari luar negeri, kami minta dilakukan via Zoom atau via daring, yang ketiga gelar perkara khusus. Ini yang bisa membuka mata rantai persoalan ini agar benar-benar komprehensif dan ingat, ini pembelajaran bagi semua orang. Jangan gara-gara engkau menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama anak di bawah umur melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain. Kami bisa katakan, bagaimana membuktikan visum? Kalau ada rentang waktu mereka, Juni, Juli itu tidak berhubungan komunikasi, jangankan melakukan sesuatu hubungan badan, komunikasi saja tidak ada rentang waktunya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda yang sedang berpacaran, di luaran sana Anda berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Karena Fadel tidak tinggal dengan LN. Karena Fadel beda. Jadi jangan darah siapa, bekas dari aborsi yang mana, kalau itu ada. Tidak gampang. Maka kami lakukan serangan balik ini. Tapi tolonglah, Anda nggak usah bicara yang lain. NM, kau fokus ke kasus ini. Saya berdoa, mudah-mudahan umrohnya mabrurah dan berubah caranya menghadapi masalah ini. Saya kira itu dari kami. Cukup 1-2 pertanyaan. Padahal dengan dibilang katanya Loli sebelumnya dekat dengan A itu gimana Padahal? Jawab aja. Buat kamu gimana Padahal? Jangan sebut nama ya. Silakan. Tidak hanya kamu, ternyata masih ada huruf A ini. Kalau buat huruf A itu gue udah tahu juga, karena sebelum pacaran sama gue kan gue tahu dia lagi dekat sama bule. Ya itu, jadi gue tahu. Ya artinya kamu merasa dikambing hitamkan atau gimana Pak? Ya kalau merasa dikambing hitamkan, ya lihat nanti aja gimana ke depannya. Kalau merasa dikambing hitamkan ya berarti
jadi kambing hitam lagi, ya kan? Kayak gitu. Oke, yang lain? Padahal mungkin dong terkait di bulan ini kan kemarin kan sebelum ini di Polres kan banyak akun-akun yang ngaku, mungkin salah satunya ngaku nyokap. Nah itu seperti apa sih? Titin. Ya Bu Titin itu dengan statement-statement yang luar biasa provokator ya, artinya ini seperti apa? Itu Martin yang jawab. Ya kalau Bukan, tunggu dong. Martin yang tahu kejadian itu. Martin yang tahu. kalau untuk akun itu udah dipastikan itu akun fake ya. Jadi bukan akun dari orang tua kita, dan itu udah dipastikan itu fitnah. Itu aja. Tapi kan kedepannya mau melaporkan akun itu karena kan cukup provokatif ya, Ya. akunnya sendiri. Ya nanti mungkin kita Kami sudah koordinasi diskusi dulu sama Om. untuk yang ini kami tidak usah dulu, kecuali terus-terusan. Bahkan kami menduga ada orang yang justru itu juga yang kami duga untuk mencari simpati publik. Oke, yang lain apalagi ke Fadel? Ke saya atau ke Fadel? Oh nggak bisa dong. Kalau persidangan berarti sudah gelar perkara, sudah tersangka, lengkap berkas. Enggak dong. Pendekatan hukum itu ada yang namanya pra-adjudikasi. Ada pemeriksaan berkas, ada pendalaman materi, ada diatur di perkap. Kami berhak mengajukan itu. Karena itu kami yakin Fadel, saya amati dia nih, anteng-anteng aja gitu. Ini orang nggak ada beban ya gitu. Nah dia nanti disuruh nari, dibilang meledek lagi, enggak lah. Ya, tapi yang pasti kamu diundang kan ke Malaysia? Iya. Untuk apa itu? Untuk kompetisi Kompetisi tingkat dunia. wakilin dari Indonesia Bayangin tuh. di Desember nanti, doain aja supaya bisa menangin di bawah nama Indonesia. Dan kami appreciate penyidik, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, Kabar Eskrim, semua on the track. Ya. Oke, cukup ya? Ya,